Selama berabad-abad, kita dicuci otak untuk memuja penguasa pintar. Kita diajarkan bahwa kecerdasan intelektual dan kelicikan politik adalah syarat mutlak untuk memimpin peradaban. Namun, bagaimana jika semua itu hanyalah skenario mematikan yang dirancang oleh segelintir elit dunia? Sebuah ramalan rahasia dari Tanah Buton yang dikenal dengan sebutan Ramalan Guru Mancoana baru saja membongkar kebohongan terbesar dalam sejarah umat manusia. Ramalan kuno ini menyingkap sebuah fakta yang sangat dihindari oleh para penguasa bayangan bahwa para elit global justru sangat ketakutan setengah mati terhadap munculnya sosok pemimpin yang mereka sebut sebagai pemimpin dengan sebutan si bodoh. Mengapa mereka begitu gentar? Mari kita telusuri lorong gelap sejarah yang selalu ditutupi ini. Dalam Kamus Tatanan Dunia Baru, pemimpin pintar bukanlah mereka yang melayani rakyatnya dengan tulus. Pemimpin pintar adalah mereka yang cukup cerdik untuk memanipulasi sistem, merangkai hukum yang menguntungkan para oligarki, dan dengan mulus menjalankan agenda rahasia para dalang di balik layar tanpa ketahuan oleh publik. Pemimpin pintar adalah boneka sempurna bagi para elit global karena mereka bisa dibeli, dinegosiasi, dan diancam dengan skandal yang mereka buat sendiri. Mereka memahami aturan main dunia gelap dan bersedia menukar jiwa mereka demi kekuasaan mutlak. Inilah sebabnya mengapa sistem politik modern selalu memenangkan sosok-sosok manipulatif ini, sementara mereka yang tulus selalu tersingkirkan dan dibungkam. Namun, ramalan Mancuana dari Buton berbicara tentang sebuah anomali yang disebut sebagai pemimpin bodoh. Si bodoh di sini bukanlah berarti rendahnya intelektualitas, melainkan sebuah metafora tingkat tinggi untuk mereka yang tidak mengerti cara korupsi, tidak paham cara menjilat penguasa elit, dan menolak keras menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Pemimpin bodoh ini adalah sosok yang lugu dalam intrik politik kotor karena hatinya hanya terikat pada keadilan murni. Mereka tidak bisa disogok dengan harta triliunan dan tidak mempan diancam dengan teror fisik dunia bawah. Ketidakmampuan mereka untuk dikompromikan inilah yang membuat sistem tatanan dunia bayangan menjadi kacau balau. Mereka adalah anomali penghancur matriks penipuan global. Jika kita merunut kembali ke akar sejarah yang terkubur, konsep ini lahir dari kebijaksanaan spiritual leluhur Buton melalui filosofi Mancuana. Di masa lalu, kepemimpinan di Kesultanan Buton tidak pernah diwariskan secara sembarangan kepada mereka yang paling haus kekuasaan. Seseorang yang sangat menginginkan tahta atau berambisi kuat justru akan langsung didiskualifikasi dari pencalonan atau ada kekuatan semesta yang menggagalkannya. Filosofi kuno ini sangat bertentangan dengan mesin politik modern yang memaksa manusia untuk saling sikut dan menjatuhkan demi sebuah kursi jabatan. Para elit global menyadari sepenuhnya bahwa jika filosofi kepemimpinan kuno ini menyebar dan diadopsi oleh masyarakat modern di seluruh dunia, maka hancurlah fondasi piramida kekuasaan yang telah mereka bangun dengan darah dan tipu daya selama berabad-abad. Ramalan ini adalah ancaman eksistensial bagi kelangsungan hidup mereka. Mengapa para elit pengatur dunia ini begitu ketakutan pada sosok pemimpin si bodoh yang tidak memiliki ambisi duniawi? Jawabannya sangat sederhana, namun mematikan. Prediktibilitas. Sistem kontrol elit global sangat bergantung pada kelemahan dasar manusiawi, yaitu keserakahan, nafsu, dan ego yang tak berujung. Saat mereka menghadapi pemimpin yang pintar dan penuh ambisi, mereka memiliki ribuan algoritma psikologis untuk mengendalikannya. Tetapi, ketika seorang pemimpin bodoh yang ikhlas dan tidak memiliki ambisi berkuasa mengambil alih kendali sebuah bangsa, seluruh algoritma manipulasi mereka menjadi rongsokan tidak berguna. Senjata penyuapan tingkat tinggi tidak berfungsi. Mesin pemerasan hancur berkeping-keping. Bagi elit penguasa yang terbiasa membeli jiwa manusia, tidak ada yang lebih menakutkan daripada menghadapi manusia utuh yang tidak memiliki harga untuk dibeli. Sejarah kelam dunia yang tidak pernah diajarkan di sekolah sebenarnya dipenuhi dengan rekam jejak operasi hitam untuk menyingkirkan para anomali ini. Setiap kali seorang pemimpin bodoh yang murni berjuang untuk kemanusiaan dan pro-rakyat muncul di panggung sejarah dunia, entah itu di negara dunia ketiga yang miskin maupun di negara maju yang berkuasa, mesin konspirasi global akan langsung bergerak secara senyap namun mematikan. Mulai dari operasi pembunuhan karakter berdarah dingin melalui jaringan media massa yang dikuasai elit, hingga sabotase ekonomi skala nasional, dan dalam skenario terburuk, penghilangan nyawa secara fisik. Mereka akan dengan cepat melabeli pemimpin tersebut sebagai diktator, orang tidak waras, atau ancaman besar bagi demokrasi.
Padahal pada kenyataannya, pemimpin tersebut hanyalah ancaman bagi dompet tak berdasar dan cengkeraman kekuasaan para oligarki tak kasat mata. Anatomi pengendalian para dalang kekuasaan ini berpusat pada sebuah trik sulap massal, yaitu penciptaan ilusi pilihan. Mereka merancang sistem pemilu dan institusi demokrasi sedemikian rupa, sehingga siapapun yang pada akhirnya maju ke kursi kekuasaan, pastilah individu yang telah dicuci otaknya dan melewati proses penyaringan ketat oleh sistem korup mereka. Para elit membiayai semua kandidat di dua kubu yang berlawanan, menguasai stasiun televisi untuk menggiring opini publik, dan memastikan bahwa tidak ada satupun pemimpin bodoh yang lolos dari jaring seleksi super ketat ini. Bagi mereka, miliaran rakyat hanya diberikan ilusi kebebasan memilih di antara boneka-boneka pintar yang pada akhirnya semuanya bekerja menunduk untuk satu majikan yang sama. Jaring kekuasaan siluman ini dirancang sangat rapat hingga nyaris mustahil untuk ditembus oleh orang biasa. Sistem global yang menjajah kita ini layaknya sebuah mesin penggiling daging raksasa yang dirancang khusus untuk mengunyah integritas manusia dan memuntahkan para pengkhianat serakah. Mereka yang mencoba masuk ke dalam sistem dengan membawa idealisme suci dan niat baik akan segera digilas habis oleh birokrasi berbelit, dihancurkan reputasinya secara sistematis, atau dijebak dalam skandal rekayasa tingkat tinggi. Ini adalah filter penyaring keadilan yang bekerja secara tanpa henti di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, kemunculan sosok pemimpin sejati dan tidak bisa disuap seperti yang diramalkan oleh Mancuana bukanlah sekadar peristiwa kebetulan yang bisa dipandang sebelah mata. Ini adalah sebuah keajaiban alam semesta, sebuah malfungsi fatal dalam matriks pengontrolan dimensi yang menyebabkan mesin penyaring keadilan elit ini hancur berantakan dari dalam. Jika kita meresapi kembali inti dari ramalan kuno Buton, filosofi Mancuana mengajarkan tentang sebuah konsep radikal, yaitu kepemimpinan yang menghamba sepenuhnya. Seorang pemimpin sejati dalam pandangan semesta adalah ia yang melihat dirinya sendiri sebagai pelayan paling hina dan rendah di hadapan Pencipta dan di bawah kaki rakyatnya. Ia tidak memandang jabatan tinggi sebagai sebuah hak istimewa yang bisa dinikmati, melainkan sebagai kutukan tanggung jawab yang sangat berat dan menakutkan. Mentalitas alien inilah yang sama sekali tidak dapat dipecahkan oleh para psikolog terbaik maupun analis elit global. Ketika mereka mencoba mencari titik lemah dari pemimpin bermental pelayan ini untuk dieksploitasi, mereka tidak menemukan apa-apa selain kekosongan ambisi yang sangat menakutkan jiwa mereka. Tidak ada ego yang bisa ditiup, dan tidak ada keserakahan yang bisa dipancing oleh uang darah mereka. Kini kita berada tepat di titik puncak benturan kosmik antara matriks penipuan global yang telah menindas selama ratusan tahun dan realisasi pasti dari ramalan Mancuana. Saat rentetan krisis multidimensi melanda dunia tanpa ampun, mulai dari keruntuhan sistem ekonomi hingga ketakutan massal dan peperangan tak berujung yang direkayasa, rakyat bawah mulai terbangun dan menyadari ada yang sangat salah dengan para pemimpin pintar pujaan mereka. Konstruksi kebohongan yang selama ini dibangun dengan sangat rapi, perlahan mulai runtuh berkeping-keping. Gelombang energi ketidakpuasan masif ini menciptakan celah dimensi dalam struktur kekuasaan bayangan. Sebuah celah yang secara gaib memungkinkan manifestasi dari sang pemimpin anomali. Ramalan kuno tersebut menyatakan dengan tegas bahwa ketika kegelapan mencapai titik kebusukan tertingginya, anomali itu akan bangkit seketika. Bukan dari kalangan elit berjas rapi, melainkan merangkak naik dari tanah kering penderitaan rakyat yang tertindas. Di balik pintu-pintu besi yang tertutup sangat rapat, pertemuan rahasia kelompok elit kini dipenuhi dengan hawa keputusasaan dan ketakutan yang mencekik leher mereka. Mereka menggelar ritual-ritual kelam penyesatan dan merancang strategi darurat tingkat tinggi untuk membendung kebangkitan kesadaran massal umat manusia ini. Triliunan dolar uang kotor dengan cepat digelontorkan untuk membiayai algoritma media sosial guna menyensor kebenaran secara brutal, mengalihkan isu penting dan memecah belah masyarakat bawah dengan narasi kebencian buatan yang menyesatkan. Target utama mereka saat ini hanyalah satu, yaitu memastikan rakyat tetap tertidur lelap dalam kebodohan buatan dan terus bertengkar berdarah-darah di antara sesama warga, sehingga mereka tidak pernah bersatu untuk mengangkat sang pemimpin bodoh yang sangat ditakuti tersebut. Para elit bayangan tahu persis bahwa waktu mereka di puncak piramida dunia kini semakin menipis menuju kehancuran total.
Tanda-tanda kebangkitan yang dijanjikan ini sudah mulai terlihat sangat jelas di berbagai penjuru bumi. Anda bahkan bisa merasakan getarannya di udara panas yang Anda hirup setiap hari, atau gersang dan tandusnya lahan yang tidak lagi menghasilkan makanan segar dan menyehatkan. Ada rasa muak dan mual yang mendalam terhadap sistem pemerintahan yang usang, kebosanan ekstrim terhadap janji-janji manis dan senyuman palsu para politisi boneka, serta kehausan luar biasa akan sosok yang benar-benar otentik. Sosok manusia yang nyata, berdarah dan berdaging tanpa topeng pencitraan murahan. Ramalan Mancuana tidak hanya memprediksi kemunculan sosok penghancur sistem tersebut, tetapi juga mempersyaratkan satu hal mutlak, yakni kebangkitan kesadaran kolektif dari masyarakat. Pemimpin anomali ini tidak akan pernah bisa bertahan hidup tanpa dukungan perisai spiritual dari jutaan rakyat yang telah terbangun sepenuhnya dari hipnotis massal media. Inilah momen epik di mana mitos leluhur kuno dan realitas politik modern bertabrakan secara brutal, menghasilkan percikan kebenaran dan membuka cakrawala berpikir. Jutaan manusia yang selama ini diperbudak tanpa sadar, kini perlahan mulai terbangun dari tidur panjangnya yang penuh mimpi buruk. Matriks sistem pengontrol yang selama ini mengikat pikiran alam bawah sadar mereka mulai mengalami gangguan sinyal yang parah. Mereka akhirnya menyadari satu kebenaran pahit, bahwa kecerdasan para pemimpin masa lalu yang mereka puja-puja hanyalah sebuah senjata tajam yang digunakan untuk mencuri hak-hak dasar mereka secara legal. Rakyat kini mencari bimbingan dari sosok yang mungkin terlihat sangat bodoh di mata para pengamat politik bergelar tinggi. Sosok yang tidak pandai merangkai kata puitis demi menipu massa. Sosok yang memilih diam namun tangannya terus bekerja berdarah-darah dengan nurani suci. Kesadaran kolektif yang tak terbendung inilah yang sejatinya menjadi senjata pemusnah massal paling mematikan bagi organisasi-organisasi bayangan pengatur dunia. Mata rantai penindasan rahasia ini akhirnya menemui musuh alaminya yang tidak pernah mereka prediksi sedikit pun dalam kalkulator kekuasaan mereka yang angkuh. Tentu saja para penguasa bayangan yang kejam ini tidak akan menyerahkan tahta emas mereka begitu saja tanpa perlawanan yang sangat berdarah dan menghancurkan. Di saat-saat terakhir menjelang kejatuhannya, mereka akan mengeluarkan seluruh sisa persenjataan pamungkas mereka tanpa ampun. Bersiaplah menghadapi gelombang tsunami kebohongan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Skenario krisis buatan yang dirancang untuk menebar kepanikan dan teror psikologis sistematis yang ditujukan untuk mematahkan kemarasan dan semangat mereka yang gigih mencari kebenaran. Serangan balik terakhir dari monster yang terluka ini adalah fase paling mematikan dan gelap sebelum fajar kemenangan menyingsing. Mereka akan berusaha mati-matian membunuh karakter sang pemimpin anomali dengan segala cara yang paling licik. Fitnah paling keji, menjadikannya musuh bersama melalui mesin propaganda raksasa mereka yang terus menggema tanpa henti di setiap sudut layar gawai Anda siang dan malam. Pada akhirnya, pedang pilihan ada di tangan umat manusia sendiri. Ramalan kuno Mancuana dari Tanah Suci Buton telah memberikan peringatan keras dan peta jalan yang sangat jelas bagi keselamatan kita semua yang hidup di akhir zaman ini. Apakah kita akan terus mempercayakan nasib dunia dan anak cucu kita pada mereka yang pintar berbicara, namun hatinya busuk memanipulasi? Ataukah kita berani mengambil lompatan keyakinan untuk merangkul sang pemimpin bodoh yang selama ini menjadi mimpi buruk terburuk bagi para elit penguasa tatanan dunia gelap? Kegelapan hanya bisa terus bertahta dan menghisap darah kita selama kita setuju untuk menunduk dan menutup mata rapat-rapat. Inilah saatnya memutuskan rantai siklus manipulasi iblis ini, hancurkan ilusi matriks yang membelenggu pikiran, dan sambutlah sang anomali yang akan meruntuhkan tatanan dunia gelap untuk selamanya. Rahasia terdalam telah terbongkar di depan mata Anda. Kini, dunia yang sekarat ini menanti langkah keberanian Anda selanjutnya.